Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Suhanda dengan NIM 2208070091. Jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas UTS dari Bu Laili, yang dimana itu untuk mempresentasikan hasil dari artikel yang sudah dikerjakan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan. Jadi adapun judul pembahasan saya pada kesempatan kali ini yaitu tentang meningkatkan keterampilan lari jarak pendek siswa melalui pendekatan aktif dan kreatif pada siswa kelas 4A UPTD SDN Rengas. Masuk pada pembahasan yang pertama itu tentang pendahuluan. Jadi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau bisa disebut dengan PJOK itu merupakan bagian penting dalam pendidikan, yang dimana bertujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, keterampilan lari jarak pendek, kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, kestabilan emosi, tindakan moral pola hidup, serta kepedulian terhadap lingkungan melalui berbagai aktivitas fisik. Jadi lari jarak pendek itu menjadi materi penting dalam kurikulum PJOK sekolah dasar karena tidak hanya melatih kecepatan, tetapi juga membantu mengembangkan koordinasi serta kebugaran jantung dan paru-paru para siswa gitu. Jadi pendekatan aktif dan kreatif itu adalah metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam kegiatan belajar yang dengan cara yang menyenangkan dan tentunya harus inovatif gitu. Jadi pendekatan ini melibatkan berbagai aktivitas permainan edukatif, terus pembelajaran berbasis masalah, serta penggunaan alat bantu yang dimodifikasi sesuai dengan karakteristik siswa. Menurut Hidayat tahun 2017, dia menyatakan bahwa pembelajaran semacam ini dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Karena apa? Karena meningkatkan semangat siswa dan tentunya membantu perkembangan keterampilan gerak secara optimal. Lanjut yaitu tentang metode penelitian. Metode penelitian itu ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau disebut dengan PTK dengan model kemis dan MC target yang terdiri dari 4 tahapan gitu. Tahapan yang pertama itu ya harus adanya perencanaan. Tahapan yang kedua adanya pelaksanaan. Tahapan yang ketiga adanya pengamatan. Dan yang terakhir itu yang keempat adanya refleksi. Yang dimana ini dilakukan dalam bentuk siklus gitu. Terus yang kedua itu tentang teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini meliputi observasi terhadap aktivitas pembelajaran, jadi menggunakan observasi gitu. Terus tes kinerja ya, untuk mengukur keterampilan lari jarak pendek siswa, dan harus ada yang namanya dokumentasi yang merekam proses pelaksanaan tindakan. Dan yang terakhir itu adanya penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, dengan masing-masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Jadi sebelum tindakan dilakukan, hasil observasi awal menunjukkan bahwa keterampilan lari jarak pendek siswa kelas 4A itu masih tergolong rendah. Dari siswa 34 siswa, cuman hanya 14 siswa atau sekitar 41,18% yang telah mencapai nilai KKM. Itu sangat rendah gitu kan. Dan sisanya sebanyak 20 siswa atau 58,82% itu belum mencapai KKM. Jadi rata-rata keterampilan lari jarak pendek siswa pada tahap ini, pada tahap awal
adalah sebesar 58,82. Jadi data ini menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan pada siklus gitu. Terus kita lihat di sini ada tabel prasiklus yang dimana di situ ada rentang nilai, kategori, frekuensi, persentase gitu. Jadi kita lihat di sini kategorinya itu sangat baik itu cuman 4, baik itu cuman 6, dan cukup itu cuman 4, dan kurang itu 20. Jadi kalau kita lihat dari tabel 1 ini, sangat rendahnya keterampilan lari jarak pendek yang dimiliki siswa disebabkan oleh beberapa faktor gitu. Jadi antara lain itu ada kurangnya pendekatan pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan monoton gitu. Dan juga kurangnya variasi metode pembelajaran serta rendahnya partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran pada tahap sebelum tindakan gitu. Jadi kalau kita lihat selanjutnya itu ada siklus 1. Siklus 1 ada 3 metode. Metode pertama itu yaitu difokuskan pada pengenalan teknik start dan teknik berlari. Nah, dan yang kedua itu pertemuan kedua lebih menekankan pada teknik bagaimana untuk melewati garis finish atau serta evaluasi keterampilan lari jarak pendek secara keseluruhan. Dan yang ketiga itu bagaimana pembelajaran dengan pendekatan aktif dan kreatif ini dilakukan melalui berbagai kegiatan. Kegiatan seperti permainan edukatif yang melatih teknik dasar berlari. Kalau hasil pengamatan menunjukkan bahwa guru itu telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang disusun gitu. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya optimalnya pengelolaan waktu dan pemberian umpan balik yang belum merata pada seluruh siswa. Kalau dari sisi siswa terjadi peningkatan keterlibatan dalam pembelajaran. Siswa terlihat antusias mengikuti permainan edukatif dan kegiatan diskusi. Meskipun masih ada beberapa siswa yang bersikap pasif dan kurangnya percaya diri saat melakukan gerak lari jarak pendek. Secara keseluruhan, hasil evaluasi keterampilan menunjukkan bahwa adanya peningkatan. Sebagai besar, siswa telah mencapai standar kompetensi minimal dan nilai rata-rata. Baik, lanjut kita pada tabel yang kedua itu siklus 1. Kalau kita lihat di sini kategori frekuensinya atau persentasenya itu udah meningkat gitu. Dari yang sangat baik itu udah mencapai 10 orang, baik udah 12, dan cukup 7, dan kurang itu udah 5 orang gitu. Lanjut kita pada siklus kedua. Jadi siklus kedua ini pelaksanaan siklus dilakukan dalam 2 pertemuan. Pertemuan pertama difokuskan pada perbaikan teknik start dan teknik berlari melalui permainan edukatif seperti start varias. Sementara itu, pertemuan kedua itu difokuskan pada teknik melewati garis finish dan pengukuran keterampilan lari jarak pendek secara menyeluruh. Selama siklus ini, pembelajaran dilaksanakan dengan sejumlah perbaikan, antara lain penambahan variasi permainan edukatif, terus peningkatan intensitas pembelajaran berbasis memberikan materi, terus diskusi kelompok yang lebih mendalam, serta penggunaan alat pembelajaran yang dimodifikasi agar lebih menantang dan sesuai dengan kriteria siswa gitu. Lanjut kepada kita tabel yang ketiga itu di sini juga ada siklus 2 itu udah rentan udah tinggi gitu, sangat baik itu udah 12, baik udah 15, cukup udah 5, kurang udah 2 orang gitu. Dan kita lihat di sini udah ada namanya
intensitas kenaikan gitu. Terus dan diagram peningkatan siswa kelas 4A juga udah kelihatan di sini. Prasiklusnya itu 58,82% dan siklus 1 85%, dan di siklus 2 udah sangat meningkat yaitu 90%. Jadi kesimpulan semuanya dari berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan pendidikan aktif dan kreatif dalam pembelajaran dari jarak pendek pada siswa kelas 4A SD Rengas itu telah dilakukan melalui berbagai strategi seperti permainan edukatif, pembelajaran berbasis masalah, serta modifikasi alat pembelajaran. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan lari jarak pendek pada siswa. Hal tersebut terlihat dari yang namanya adanya peningkatan nilai rata-rata keterampilan siswa yang dimana tadi awalnya 58,82 pada prasiklus menjadi 85% pada siklus 1 dan meningkatnya pada siklus yang kedua menjadi 90% pada siklus kedua. Saya ucapkan terima kasih. Demikian presentasi dari saya, Fensuanda. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan dalam presentasi ini. Mohon maaf, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.